Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Jajul Ihsan dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah Teknik Sungai yang subbahasan yang akan kita bahas adalah tentang hidrometri sungai. Hidrometri sungai adalah sebuah pokok bahasan di teknik sungai yang sangat penting karena dari hidrometri sungai akan mencari data yang dianalisa untuk mengetahui karakteristik sebuah sungai yang selanjutnya dipakai dasar dalam mengambil kebijakan rekayasa sungai tersebut. Nah, di dalam subbahasan hidrometri sungai kita sudah mendiskusikan mengenai pengertian hidrometri sungai, cara mengukur debit di sungai, dan cara perhitungan debit sungai yang secara detail sudah kita bahas mengenai dua cara, metode mid section dan metode min section. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang pengukuran sedimen suspensi atau suspended load dalam pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran sedimen dasar atau bed load. Oke. Bahasan tentang angkutan sedimen kita mulai dengan penjelasan angkutan sedimen secara umum, yaitu angkutan sedimen dasar dan sedimen suspensi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai standar pengukuran sedimen suspensi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membahas metode pengambilan sampel secara detail, dan terakhir kita akan bahas mengenai pembuatan kurva sedimen suspensi, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai debit dan nilai sedimen suspensi. Angkutan sedimen yang terjadi di sungai atau di saluran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu angkutan dasar atau bed load dan angkutan melayang atau suspended load. Nah, angkutan dasar ini terjadi di dekat dasar sungai atau saluran yang mekanisme pergerakannya bisa sliding, yang menggeser gitu, bisa rolling, memutar, atau bisa saltating atau loncat-loncat. Oke. Nah, angkutan suspensi terjadi di dasar saluran atau sungai, tentunya selain angkutan dasar. Gitu ya. Nah, gambar ini ya menunjukkan fenomena angkutan suspensi yang suspensi ada di atas, yang angkutan bed load ada di dasar. Oke. Nah, standar pengukuran sedimen suspensi ini dipakai SNI nomor 3414/2008. Nah, standar ini bisa di-download secara free atau gratis ya di websitenya BSN. Oke. Nah, menurut standar ini, cara pengambilan contoh muatan sedimen melayang ini dengan cara integrate kedalaman berdasarkan pembagian debit. Artinya di beberapa titik lokasi kedalaman diambil data suspensinya, angkutan suspensinya untuk variasi debit. Nah, lokasi pengambilan sampel bisa di outlet das semacam ini gitu ya, atau di tempat di mana dilakukan pengukuran debit aliran ataupun percabangan sungai. Gitu ya, sungai. Nah, untuk metode pengambilan sampel dilakukan pada musim penghujan, karena pada musim penghujan sedimen suspensi akan banyak kita jumpai. Kalau musim kemarau tentunya sedimen suspensi sangat kecil jumlahnya. Nah, pengambilan sampel dilakukan dalam beberapa variasi debit untuk membuat kurva yang menggambarkan hubungan antara debit dan jumlah sedimen suspensi. Oke. Sampel diambil menggunakan alat itu ya, seperti ini contohnya gitu. Nah, setelah sampel air diambil, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Oke, nah ini gambar di samping ini ya, menunjukkan contoh alat untuk pengambilan sampel airnya. Oke. Metode pengambilan sampel
dengan integrasi kedalaman. Ini adalah alat ini ya, diturunkan dengan kecepatan tetap gitu ya, supaya bisa menangkap sedimen suspensi. Setelah mendekati dasar, alat digerakkan lagi ke atas dengan kecepatan yang tetap juga. Nah, sampel sedimen yang tertangkap itu kemudian dianalisa di laboratorium. Bisa juga dengan metode lain, dengan memasang beberapa alat ini ya di bangunan air seperti ditunjukkan di gambar ini atau gambar ini ya. Sedimen suspensi akan masuk ke botol-botol yang ditaruh di sini. Kemudian air yang tertangkap di botol-botol ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Nah, setelah hasil dari laboratorium yang menunjukkan jumlah sedimen sudah kita ketahui, langkah selanjutnya adalah membuat kurva hubungan antara debit aliran dengan konsentrasi sedimen suspensi, yang ini biasa disebut dengan lengkung debit suspensi. Nah, sumbu X ini menggambarkan debit aliran dan sumbu Y ini menggambarkan konsentrasi sedimen suspensi. Setelah itu bisa kita cari persamaannya, di mana sedimen suspensi ini adalah fungsi debit, Qs sama dengan A kalikan Q dipangkatkan B, di mana A dan B adalah konstansa. Nah, grafik ini ya menggambarkan contoh hubungan antara sedimen suspensi dengan Q pada sebuah sungai. Oke. Demikian tadi sudah kita bahas tentang bagaimana cara mengukur angkutan sedimen suspensi. Poin yang sudah kita bahas adalah angkutan sedimen secara umum, kemudian standar apa yang digunakan di Indonesia untuk pengambilan sedimen suspensi, kemudian bagaimana cara pengambilan sampel, dan terakhir adalah pembuatan lengkung sedimen suspensi. Kami ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa atas perhatian dan semoga diskusi kali ini membawa manfaat. Insya Allah kita akan ketemu di bahasan selanjutnya dengan bagaimana cara mengukur sedimen dasar. Kami akhiri sekian dan mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.